Dan kalau ada orang yang ingin menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan sistem pendidikannya dulu. Indonesia biasanya memperingati Hari Pendidikan Nasional ya Pak? Nah itu dia. Raffi Ahmad itu bukan pendidik ya. Ngomong-ngomong sebagai Bapak juga seorang pendidik ya. Karena kalau tidak nak, kamu mau reunian sama siapa? Karena duta besar kan perlu me time juga kan. Halo para sahabat, selamat datang di podcast Indonesia in Manila. Bersama saya Mila Tarigan, saya akan menjadi host kamu pada podcast kali ini. Podcast ini adalah podcast pertama KBRI Manila yang sengaja kita rancang untuk berbincang santai mengenai persahabatan antara Indonesia dan Filipina. Telah hadir bersama saya sore hari ini, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI di Manila, merangkap Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau, Bapak Duta Besar Agus Wijoyo. Mari langsung saja kita sapa. Selamat siang Bapak Dubes. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, ini di Manila cuaca saat ini sedang sangat panas ya Pak ya? Sedang sangat panas, suhunya 38 derajat Celcius. Wow, panas sekali. Dan karena bulan Mei ini memang sudah memasuki musim panas begitu ya Pak? Begitu, tapi juga entah itu ada arus panas yang melewati kawasan Asia Tenggara ya. Kalau kita lihat negara-negara di sekitar Asia Tenggara itu memang panasnya melebihi daripada biasanya. Kalau nggak salah Thailand itu yang paling panas. Indonesia malah sebetulnya yang paling moderat. Filipina mungkin sedikit di atas Indonesia. Ya. Gitu, Bulan Mei juga Indonesia biasanya memperingati Hari Pendidikan Nasional ya Pak? Nah itu dia. Iya, untuk itu podcast kita kali ini kita sengaja nih Pak mengangkat topiknya mengenai kerjasama pendidikan, khususnya antara Indonesia dan Filipina. Dan Bapak adalah narasumber yang sangat tepat untuk topik ini karena latar belakang sebagai pendidik juga ketika berkarir di Lemhanas, betul ya Pak ya? Betul, ya. Jadi kita pengen berbincang santai dulu nih Pak mengenai pendidikan. Kira-kira menurut Bapak mengapa kita perlu memperingati Hari Pendidikan Pak? Kita perlu untuk memperingati Hari Pendidikan karena fungsi pendidikan yang sangat menentukan di dalam perjalanan peradaban bangsa dan akan menentukan peradaban bangsa. Sebagaimana kita kenal, pendidikan yang baik itu akan menentukan tingkat peradaban bangsa. Dan kalau ada orang yang ingin menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan sistem pendidikannya dulu. Oleh karena itu memang sangat krusial fungsi pendidikan di dalam perjalanan pembangunan peradaban sebuah bangsa. Sedemikian pentingnya ya Pak ya. Sampai-sampai mungkin terkadang untuk menempuh sebuah pendidikan seseorang itu menggali ilmu ke negara-negara lainnya, begitu ya Pak ya. Misalnya salah satunya ke Filipina. Nah, kira-kira di Filipina ini ada banyak nggak Pak pelajar atau mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di sini? Ya kalau saya masih ingat data 2019 sampai data 2022 itu sekitar 530-an orang Indonesia yang ada di Filipina. Dengan kebanyakan itu menempuh untuk studi kedokteran dan keperawatan. Wow, keren sekali Pak. Dan kira-kira apa Pak yang membuat para mahasiswa atau pelajar Indonesia itu tertarik untuk menempuh pendidikan di Filipina? Apakah ada keunggulan yang dimiliki Filipina Pak? Ya, pertama adalah bahwa bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Cukup terjangkau dan bagi yang ingin belajar bahasa Inggris itu juga bisa menyelam sambil minum air. Walaupun bagi penyelam sebetulnya tidak boleh minum air, gitu ya. Dapat pendidikannya dan dapat bahasa Inggrisnya. Yang kedua adalah jarak yang tidak terlalu jauh dari Indonesia, yang sewaktu-waktu bisa ditempuh apabila ada suatu kebutuhan untuk kembali ke Indonesia ataupun menyelesaikan liburan. Yang ketiga adalah ya walaupun bahasa Inggris juga ada di sekitar
Indonesia ya, ada Australia, ada Singapura, ada Malaysia yang relatif juga masih berbahasa Inggris. Tetapi Filipina dibandingkan negara-negara itu biaya pendidikannya itu cukup lebih terjangkau dibandingkan Australia dan Singapura terutama. Sehingga memang banyak yang menjadikan Filipina itu sebagai tujuan untuk menempuh pendidikan di luar Indonesia. Khususnya yang tadi ya Pak ya, di bidang kedokteran dan keperawatan seperti itu ya. Namun Pak, kalau dari segi biaya hidup misalnya ya, karena tadi Bapak berbicara bahwa di kawasan Asia Tenggara sendiri Filipina menjadi salah satu tujuan ya, karena berbahasa Inggris. Namun dari segi biaya hidup kira-kira Pak nih ya, apakah tinggal di Filipina itu cukup terjangkau bagi kalangan pelajar atau mahasiswa seperti itu Pak? Memang dibandingkan dengan tinggal di rumah di Jakarta, biaya hidup di Manila itu lebih tinggi daripada Jakarta. Tapi kalau memang tidak mau sampai ke situ ya tinggal saja di Jakarta, jangan ke Filipina. Tetapi dibandingkan dengan pilihan-pilihan tadi itu di Australia, di Singapura, relatif kembali masih terjangkau. Dan biaya hidup di tempat lain yang saya sebutkan sebagai perbandingan itu lebih tinggi daripada di Filipina. Tapi memang benar dibandingkan dengan di Jakarta, biaya hidup di Filipina itu sedikit relatif lebih tinggi. Iya. Dan untuk nilai tukar juga seperti itu ya Pak ya, mungkin ada perbedaan rate ya antara rupiah dengan peso seperti itu ya, yang harus diantisipasi juga mungkin ya Pak ya. Mungkin apakah ini kita penasaran nih Pak, apakah ada yang pernah curhat nih ke Pak Dubes kira-kira nih, misalnya aduh Pak ini berat nih studi di Filipina ini, apakah mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri yang biasanya dihadapi oleh para pelajar Indonesia di sini ketika sedang menempuh pendidikan di Filipina? Biasanya tantangan itu di seputaran isu apa ini Pak kira-kira? Ya tantangan itu tidak bisa lepas dari biaya hidup ya. Biaya hidup itu punya berbagai komponen, komponen untuk makan, komponen untuk tempat tinggal, terutama tempat tinggal ya. Untuk menyewa tempat tinggal sebuah apartemen itu cukup tinggi di sini. Untuk tinggal di Wisma KBRI terus-menerus juga nanti akan dipelototin oleh oleh warga KBRI gitu. Jadi tapi saya rasa kalau mahasiswa Indonesia itu kreativitasnya tinggi kalau soal-soal begitu. Nah biasanya itu diatasi dengan patungan, yaitu unit sharing. Satu unit itu bisa ditinggali oleh beberapa orang mahasiswa, terus kemudian bayarannya itu ya ditanggung bersama. Kira-kira seperti itu. Kalau bicara mengenai kualitas pendidikan Pak, sebenarnya kan di Indonesia juga banyak perguruan tinggi yang berkualitas ya Pak ya. Dan Indonesia juga bisa menjadi salah satu tujuan bagi para pelajar di Filipina untuk menempuh pendidikan. Nah, selama ini apakah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh KBRI Manila Pak untuk mempromosikan pendidikan atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia kepada para pelajar atau mahasiswa di Filipina Pak? Ya itu banyak dengan dengan sebuah konsep kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia dengan di Filipina. Juga Indonesia sudah cukup banyak untuk menyediakan beasiswa bagi potensi calon mahasiswa yang ada di Filipina untuk menempuh masa belajarnya di Indonesia. Itu sudah dilakukan juga itu. Jadi tawaran-tawaran beasiswa juga cukup banyak ya Pak ya sebenarnya untuk mahasiswa asing ya menempuh pendidikan di Indonesia ya Pak ya. Memang banyak sih, tapi juga kembali kepada kalau penawaran beasiswa asing itu kan masuk kepada diplomasi pendidikan ya. Dan dikatakan juga bahwa kebijakan luar negeri itu dimulai dari kebijakan dalam negeri.
Jadi bagaimana juga situasi pendidikan di dalam negeri itu bisa mempunyai daya tarik untuk bisa menarik calon-calon mahasiswa yang berasal dari luar negeri, terutama dari Filipina, tanpa hanya mengandalkan upaya kebijakan luar negeri dalam bidang pendidikan. Itu tidak cukup. Yang utama adalah untuk bisa memikirkan bahwa situasi pendidikan di Indonesia itu punya nilai tambah yang bisa menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa Filipina untuk mau mengambil beasiswa itu dan melakukan studi di Indonesia. Jadi nilai tambah adalah kunci, begitu ya Pak? Dan itu di dalam negeri. Iya, dan itu di dalam negeri. Tidak lupa ya, itu di dalam negeri. Baik Bapak, kami juga penasaran nih Pak, ngomong-ngomong sebagai Bapak juga seorang pendidik ya, apakah Bapak punya salah satu tokoh pendidik yang menginspirasi Bapak selama ini? Kalau boleh sharing ke kita Pak. Tokoh pendidik, Raffi Ahmad itu bukan pendidik ya. Ya, yang saya selalu dengar dan populer di dalam dunia pendidikan itu tentu Ki Hajar Dewantara. Tapi saya kenal Ki Hajar Dewantara itu hanya dari buku-buku pelajaran. Saya tidak mengenal langsung dan saya juga tidak mengenal tentang konsep-konsep pendidikan kecuali Tuturi Handai sing Ingar Sotulodo, 3 tempat kepemimpinan itu. Sehingga itu juga sebetulnya merupakan saya dapatkan dari sumber kedua. Tapi kalau untuk tokoh pendidikan, kalau ditanya siapa sebetulnya, menurut saya untuk saat sekarang mungkin tidak mudah ya. Saya mungkin lebih mudah, lebih gampang untuk menentukan kriterianya. Bagi tokoh pendidikan, apabila tokoh pendidikan itu saya pilih sebagai tokoh pendidikan yang paling menarik buat saya. Pertama adalah dia harus bisa melakukan pembaharuan dalam sistem pendidikan di Indonesia agar bisa bersaing dengan sistem pendidikan yang ada di luar negeri. Dan itu adalah merubah dari sistem pendidikan tradisional menjadi sistem pendidikan modern. Karena sistem pendidikan di luar negeri itu sudah modern, artinya memberikan motivasi dan rangsangan untuk berpikir kritis kepada para mahasiswa Indonesia, melepaskan diri dari cara pendidikan tradisional yang biasanya itu berujung kepada tuntutan kepada mahasiswa untuk memberikan jawaban. Sekarang tantangannya adalah bagaimana untuk bisa membuat motivasi kepada mahasiswa, bukan untuk memberikan jawaban tetapi untuk mampu bertanya, mempertanyakan terhadap suatu keadaan. Karena kalau kita ingat, ilmu pengetahuan itu diawali dari sebuah pertanyaan oleh Sir Isaac Newton, kenapa kok apel itu jatuhnya ke bawah dan bukan ke samping dan ke atas. Seperti itu. Jadi membekali mahasiswa dengan cara berpikir kritis, kemudian juga segala sesuatu itu analisis itu berawal dari data. Jadi jangan sampai bahwa analisis itu hanya merupakan cerminan dari angan-angan keinginan kosong yang itu tidak mempunyai daya analisis. Itulah kelebihan pendidikan yang ada di luar negeri, terutama juga ketersediaan informasi dalam perpustakaan yang sangat besar dan luas itu. Itulah sebetulnya yang harus dimanfaatkan oleh mahasiswa apabila punya kesempatan untuk belajar di luar negeri. Ya, menarik sekali nih Pak. Berbicara soal berpikir kritis ya Pak ya. Penting memang ya dalam menempuh pendidikan kita harus tetap berpikir kritis. Selain itu Pak, apakah Bapak punya pesan khusus nih Pak bagi para pelajar kita ini, bagi para pelajar Indonesia baik yang ada di Filipina maupun yang ada di Indonesia sendiri di hari pendidikan ini Pak, di bulan pendidikan ini, apakah ada pesan-pesan khusus dari Bapak? Iya, saya ingat ada seorang ibu yang memberikan pesan kepada anaknya, nak, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina dan tuntutlah ilmu setinggi mungkin di dalam sistem pendidikan. Karena kalau tidak, nak,
kamu mau reunian sama siapa? Kamu nggak ada teman untuk reunian nanti kalau kamu tua gitu kan. Jadi tapi bahwa sebetulnya adalah bahwa semua berawal dari pendidikan. Oleh karena itu kepada kurun usia yang memang waktunya eranya adalah untuk mengenyam pendidikan, belajarlah dengan baik. Karena waktu tidak akan kembali 2 kali. Dan kalau kita menyia-nyiakan waktu untuk belajar, pada saatnya nanti kita menerima untuk tanggung jawab, kita tidak bisa kembali untuk belajar. Jadi manfaatkan, lebih baik kita siap dengan pengetahuan tapi tidak punya kesempatan untuk katakanlah mempraktekkan, daripada kita anggap enteng kita tidak pernah belajar, tahu-tahu kita punya kesempatan yang diberikan kepada kita untuk misalnya memangku sebuah jabatan, nanti kita menyesal. Ya. Dan satu lagi mungkin Pak, selama Bapak menjabat menjadi duta besar di Manila, tentunya berbagai hal sudah dilakukan ya terkait dengan kerjasama pendidikan. Apakah sudah pernah juga melakukan semacam kuliah atau misalnya kuliah umum misalnya seperti itu ya Pak ya, di beberapa perguruan tinggi yang ada di sini? Apakah ada pengalaman seperti itu Pak? Iya, dan terkadang pengalaman itu adalah secara kebetulan. Duta besar ini, apalagi di Filipina ya, penghargaan terhadap duta besar ini baik sekali, baik itu oleh Kementerian Luar Negerinya maupun oleh masyarakat. Perlakuannya, tetapi juga terkadang mereka sangat murah hati untuk mengundang duta besar. Nah, kadang-kadang duta besar yang kewalahan ini. Kalau semuanya dipenuhi, duta besar kan perlu me time juga kan. Nah, tetapi terkadang saya ambil sampel, oke, saya penuhi undangan ini ke perguruan tinggi gitu. Nah, tanpa disadari atau tanpa diperkirakan, itu memberikan hikmah gitu. Betapa interaksi dengan komunitas pendidikan itu memberikan chemistry yang baik, di mana juga dunia pendidikan kemudian mengenal tentang Indonesia, tentang situasi Indonesia sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya untuk saya berikan di perguruan tinggi itu. Jadi terkadang kita tidak bisa untuk menganggap remeh undangan yang kita terima. Kita hanya melihat undangan-undangan itu dari lembaga-lembaga yang besar tinggi pemerintahan, tetapi terkadang bahwa undangan itu memberikan nilai tambah yang memang luar biasa. Biasanya kalau kuliah gitu kan suka ada forum diskusi Pak ya. Jadi dan pertanyaan-pertanyaan biasanya banyak sekali, apalagi mahasiswa kan mereka orang-orang yang cukup kritis begitu. Kalau Bapak memberikan kuliah mengenai Indonesia, biasanya seputar pertanyaan mengenai apa ini Pak? Pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan? Iya, macam-macam tergantung tema yang digunakan ketika mereka mengundang saya, gitu. Tapi hal yang saya gunakan adalah, dan sebetulnya ini juga yang saya belajar dari para pejabat yang menyampaikan kepada publik tentang kebijakannya, yaitu selalu berdasarkan kepada data. Kalaupun itu sifatnya analisis kualitatif, itu harus disebutkan juga proses sebab akibatnya dan argumentasi atau rasionalnya. Dari mana saya bisa menyampaikan jawaban itu? Saya rasa itu yang penting untuk memberikan kredibilitas bagi jawaban tersebut, sehingga juga dalam bidang apapun kita tidak tergantung bahwa ada jawaban benar atau salah, baik atau buruk, tetapi juga bahwa kita memberikan prosesnya.
Jadi kembali tadi adalah untuk memberikan gambaran jawaban tentang mengapa hal itu terjadi. Dan kalau kita sudah tahu tentang mengapa hal itu terjadi, apabila untuk diatasi, bagaimana kita cara mengatasinya. Jadi konsep itu mungkin yang selalu saya gunakan untuk menjawab pertanyaan. Baik Bapak, menarik sekali nih diskusi santai kita sore hari ini ya Pak ya. Kopinya nggak ada. Iya Pak, kurang kopi Pak. Next time kita sediakan kopi ya Pak. Oke. Tapi anyway, terima kasih banyak Bapak sudah hadir pada podcast kita kali ini. Dan bagi para sahabat sekalian, jangan lupa like dan subscribe pada YouTube channel KBRI Manila TV supaya tidak ketinggalan pada sesi podcast kita yang lainnya yang juga tidak kalah menarik. Terima kasih. Sampai jumpa.